Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggara Saraswati dan kali ini kita kembali dalam program acara Inspirasi Ramadan yang selalu hadir selama bulan Ramadan. Ini program khusus dari Voice of Indonesia. Oleh karena itu pendengar, kali ini kita akan membahas untuk Inspirasi Ramadan bersama dengan guru bahasa Inggris. Namanya adalah Wahid Pratomo yang saat ini sudah terhubung secara daring melalui sambungan Zoom. Dan halo, selamat siang Mas Wahid Pratomo. Selamat siang. Maaf, dengan siapa, Mbak? Enggar Saraswati. Baik, oke. Oke, udah berapa lama nih menjadi guru bahasa Inggris? Jadi ini kan sebenarnya saya baru merintis bisnisnya sendiri. Baru dimulai September kemarin 2023, jadi udah jalan 7 bulan. Oh, jadi ini dari usaha sendiri ya? Berupa Iya, betul. kursus daring atau bagaimana nih? Jadi saya fokusnya emang daring, jadi untuk marketnya emang untuk karyawan-karyawan yang ingin mempelajari skill bahasa Inggris. Jadi emang materinya sendiri fokus pada business conversation gitu. Atau bisa dipakai untuk speaking test juga bisa. Oke, berarti semacam TOEFL atau IELTS gitu ya? Fokusnya sih nggak ke situ, cuma fokusnya untuk agar murid-murid ini bisa punya skill untuk berkomunikasi di environment yang bisnis dengan bahasa Inggris. Oke, udah mulai sekitar 7 bulan, berarti sebenarnya udah lumayan lah ya pengalamannya selama 7 bulan ini. Biasanya kalau jadi sebagai guru bahasa Inggris, sekaligus juga founder nggak sih? Iya, betul. Bisa dibilang gitu berarti. Oke, ini biasanya aktivitas sehari-harinya gimana nih? Kalau saya pribadi, aktivitas sehari-harinya, kalau ada jadwal ngajar, ya berarti saya ngajar. Di selang-seling waktu ngajar itu, saya develop lagi materinya sendiri. Jadi karena belum 100% juga kan, masih ada level-level yang harus saya kerjakan, masih saya harus review, dijadiin PowerPoint untuk jadi bahan ajar. Ya kalau sudah selesai mungkin sore saya olahraga biasanya, itu aja sih. Dalam dalam tempat bukan tempat kursus ya, nyebutnya apa ya? Tempat les aja gitu ya? Les daring ya? Mungkin ya, bisa. Les daring sebagai founder juga, ini juga sebagai guru bahasa Inggris sebenarnya di dalam yang sedang di-build ini ya, masih dalam build nggak sih? Iya, masih dalam build sih rasanya. Udah berapa banyak nih pegawainya? Pegawainya masih saya sendiri. Masih sendiri ya, jadi apa-apa nge-build sendiri sambil tadi mematangkan materi gitu ya. Iya. Oke, dan kalau untuk muridnya sendiri, apakah masih khusus di circle yang sudah dikenal saja dari mulut ke mulut, atau mungkin sudah mulai dari umum nih? Untuk sekarang masih mulut ke mulut, jadi murid yang awalnya dari circle saya sendiri, terus mereka kasih tahu ke temannya, ya dari situ aja sih, masih dari situ aja. Oke, dan berarti karena ini belum 1 tahun, berarti bisa dibilang ini juga merupakan bulan Ramadan pertama selama menjadi guru bahasa Inggris? Iya, betul. Baru Gimana pertama kegiatan kali. ini? Kalau dalam bulan Ramadan ini kan udah mau berakhir ya, sebentar lagi bulan Ramadan, tapi sejauh ini tetap juga mengajar selama bulan Ramadan, gimana nih? Apakah menjadi tantangan tersendiri? Tantangan sih enggak ya, tidak terlalu beda rasanya dengan ngajar kalau nggak lagi di bulan puasa. Karena online juga kan, jadi nggak ada yang beda gitu kesannya. Cuman mungkin kalau dari pengalaman ada sedikit-sedikit skip lah cerita
istilahnya gitu. Lagi ngajar mungkin karena belum kopi kan pagi-pagi. Nah, terus harusnya dikasih pertanyaan, kasih soal, murid yang jawab, jadi saya yang bocorin sendiri jawabannya. Akhirnya jadi intermezzo aja gitu. Itu doang sih. Akhirnya jadi materi ya kayak gitu. Iya, jadi bahan obrolan lagi gitu, jadi topik obrolan lagi jadinya. Oke, berarti di bulan puasa juga ada ya jadwal-jadwal di selama jam puasanya berarti ya. Ada. Oke, emangnya kalau satu sesi mengajar itu biasanya berapa lama durasinya? Biasanya 1,5 jam. Cukup ya, cukup membuat Cukup, kalau cukup. misalnya lagi nggak fokus, kurang cairan lagi puasa ini Iya, sedikit jadi skip. topik kemana, saya ngomong apa gitu, ya begitu. Oke, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang masih belum merupakan ganjalan yang cukup besar atau tantangannya cukup besar gitu ya di bulan Ramadan ini. Dan berarti sejauh ini juga puasanya masih lancar ya, Mas Wahid. Alhamdulillah masih, ya. Oke, makna Ramadan menurut Mas Wahid sendiri apa nih? Ramadan, menurut saya, hmm, yang pasti mengajarkan kesabaran, mengajarkan untuk menahan diri, dan untuk selalu bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Wow, luar biasa. Dan berarti ini kontrol diri, apalagi lagi ngajar, biasanya kan kadang-kadang suka hilang gitu ya rasa kesabaran ini. Pernah mengalami? Selama ini, selama di bisnis saya ini belum pernah sih, karena kan mungkin karena klien-klien saya juga umurnya agak lebih dewasa ya, jadi tidak terlalu menguji kesabaran. Mungkin dulu di pengalaman saya sebelumnya pas saya ngajar di tempat lain dan audiensnya emang anak-anak SD ya, anak-anak kecil ya sempat ada sedikit menguji kesabaran, tapi ya di situ mempelajari bagaimana untuk sabar di kondisi yang teruji. Oh, jadi sebelum ngajar bahasa Inggris punya sendiri ini pernah juga ngajar di tempat lain? Iya pernah, sekitar 7 tahun lalu, udah lama sih. Wow, luar biasa. Dan kalau aku lihat nih di Instagram ya, ini sebelumnya juga selain ngajar, tadi ngajar anak-anak juga, terus juga pernah juga jadi pilot ya? Iya betul, saya pernah 5 tahun jadi pilot di. Oke, berarti sebelumnya ngajar anak-anak, kemudian jadi pilot, terus sekarang buka sendiri ya? Iya betul. Oke, terus kemarin sempat lihat nggak sih yang viral belakangan kalau kemarin ada yang bilang dengan profesi pilot juga buka puasa di waktu Indonesia Timur, tapi sebelumnya puasanya ini dari waktu Indonesia Barat, jadi bisa dibilang korting waktu gitu ya, atau sebaliknya nih. Pernah ngerasain hal yang sama nggak sih, Mas? Saya kalau ngerasain pengalaman seperti itu tuh malah pas saya jadi penumpang sebenarnya, bukan pas saya lagi tugas. Em, jadi saya diminta untuk ke Indonesia bagian timur, ke Papua dari Jakarta. Flightnya kan selalu malam. Jadi sahur mungkin karena masih di wilayah waktu Indonesia Barat, jadi ngikuti waktu Indonesia Barat sahurnya. Terus buka ya karena sudah di tempat di Papua ya, jadi mengikuti waktu sana, waktu Indonesia Timur. Jadi justru malah belum pernah ya mengalami ketika pas sedang dinas ya. Belum sih, belum, karena di perusahaan yang saya kemarin kita cukup penerbangan cukup lokal. Jadi kalau misalnya di Papua ya stay di Papua, Kalimantan Kalimantan, Jawa Jawa gitu. Sumatera juga di Sumatera aja. Jadi kita jarang terbang melintasi zona waktu. Nggak seperti teman-teman kebanyakan gitu. Tapi pernah dengar sama rekan-rekan seprofesi yang kemarin yang punya pengalaman seperti itu, gimana pengalamannya ketika diceritain ke Mas Wahid? Oh, kalau itu sih saya belum dengar langsung, cuma pengalaman dari kebetulan ayah saya sendiri kan juga pilot juga. Ayah saya juga melakukan hal sama selama dinas dulu. Juga ya puasa mengikuti
waktu sahur dan waktu buka jam lokal gitu. Jadi dimanapun beliau berada, sahur mengikuti jam lokal, buka juga mengikuti jam lokal gitu. Oke, baik. Ini dari berbagai macam profesi yang sudah dijalani ya. Berarti dari tadi 5 tahun pilot sebelumnya juga ada berapa tahun nih untuk ngajar anak-anak sebelumnya? Ngajar itu sempat 1 tahun dulu saya, 1 tahun. Berarti udah sekitar 7 tahunan ya untuk tiga profesi yang berbeda ya. Iya, betul. Luar biasa. Berarti udah pernah ngerasain sama-sama gitu ya di profesi yang sebelumnya ngajar anak-anak, udah pernah ngerasain ketika mengajar di bulan puasa juga. Nah, kemudian waktu sebagai pilot juga pernah juga berarti ya, dan sampai sekarang yang baru pun juga pernah ya. Iya, betul. Nah, oke, dari berbagai macam profesi yang sudah dijalani ini, manakah yang pengalamannya ini pernah didapat paling tidak bisa terlupakan Paling tidak bisa terlupakan ya. selama bulan puasa? Sebenarnya karena bisnis ini juga baru pengalamannya, jadi yang saya paling ingat ya justru malah waktu saya masih jadi pilot pengalamannya. Ya jadi waktu ya, puasa kita terbang normal, ya cukup agak makan tenaga aja. Tapi di situ saya merasa saya bisa membantu orang, gitu. Jadi ya di situ masih disyukuri. Dia. Oke, luar biasa ya. Berarti dari semuanya bisa disimpulkan tidak pernah nih bulan Ramadan mengganggu semua profesi yang dijalani ini ya. Kalau saya pribadi sih enggak, belum pernah. Oke, baik. Dan untuk dari semuanya ini profesi yang pernah dijalankan, gimana nih? Gimana untuk pesannya sendiri? Karena kan juga mungkin ada yang sedang seprofesi sama Mas Wahid sekarang, atau mungkin justru profesi yang sebelum-sebelumnya juga pernah nih, untuk pendengar Voice of Indonesia, pesannya di bulan Ramadan ini untuk bisa menginspirasi lah ya kisahnya gitu, untuk bisa jadi penyemangat juga supaya tetap semangat menjalankan ibadah, tapi juga tetap tidak menurunkan kinerja ketika menjalankan rutinitas sehari-harinya, pekerjaannya di bulan Ramadan juga. Kalau pesan dari saya pribadi mungkin cuman untuk tetap produktif, tetap berkarya, yang paling penting tetap jaga kesehatan, dan selalu memberi dampak positif ke lingkungan sekitar, mau sekecil apapun aksinya. Oke, Mas Wahid, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Voice of Indonesia kali ini. Semoga saya selalu sukses, lancar juga sama kerjaan yang baru. Terima kasih. Salam sehat ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Selamat siang. Baik pendengar, demikian perbincangan saya dengan Wahid yang merupakan seorang guru bahasa Inggris yang sebelumnya juga sempat berprofesi lain juga nih yang berbeda sekali ya dari jadi pilot. Tapi sebelumnya ternyata pernah juga mengajar anak-anak, usia anak-anak. Dan dari semua profesi yang dijalankan, pernah juga menjalankannya di bulan Ramadan juga. Dan dari semuanya ternyata tidak menghalangi pekerjaannya. Jadi kinerjanya tetap baik, tapi juga untuk menjalankan ibadah puasa tetap semangat, tetap lancar. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua pendengar dan jadi pengingat kita ya agar tetap semangat. Dan pendengar, kita akan ketemu lagi di Inspirasi Ramadan berikutnya, edisi berikutnya. Selama masih bulan Ramadan tentunya Voice of Indonesia masih akan menghadirkan Inspirasi Ramadan. Dan pendengar, sampai jumpa lagi di Inspirasi Ramadan episode berikutnya dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.